Warga mayoritas wanita kesal akibat debu berterbangan ditambah dengan hilir mudiknya truk pengangkut material perbaikan jalan sehingga warga desa Jagabaya, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor protes dengan menutup jalan raya Parung Panjang menggunakan kursi dan batang pohon yang ditebang. Warga mengaku kesal lantaran masih banyak truk tambang nakal yang masih melintasi lokasi. Selain itu, warga juga memprotes kontraktor betonisasi yang abai lingkungan. Para kontraktor didesak agar rutin menyiram jalanan lantaran berdampak udara pekat berdebu yang mengancam penyakit ispa. Warga meminta pihak pelaksana proyek perbaikan jalan provinsi untuk lebih sering melakukan penyiraman jalan dengan volume air yang lebih banyak untuk mengurangi debu yang berterbangan akibat aktivitas kendaraan. Jalan ini ngebul, Pak. Nah, terus? Nah, dan juga ibaratnya kendalanya apa? Anak cucu saya pada sakit, Pak. Soalnya apa? Jalannya nggak pernah disiram. Kita nggak minta apa-apa sebagai warga, cuman pengen diperhatikan jalannya. Tadinya kan kita rutin, Pak, penyiraman itu sehari 2 kali ya, kan kendaraan satu, ada trouble ya, mungkin hari ini nggak kekapar kan, akhirnya kan masyarakat ya mulai demo. Untuk depannya akan kita perbaiki dari kendaraan penyiraman sampai alat-alat sedot, alkon. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Parung Panjang, Maman Suherman meyakini akan menyetujui permintaan warga untuk menambah intensitas penyiraman jalan guna mengurangi dampak debu selama musim kemarau. Usai dimediasi, pihak kontraktor dan warga langsung membubarkan diri. Halo, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Lala, apa kabar? Selamat pagi Nata, kabar baik. Gimana kabarnya pagi ini Nata? Kabar baik juga, semangat terus dong. Apalagi ini kan pertama kalinya siaran Balang Lala nih ya. Iya, baru di pertama Today, kali nih. Betul. Nah Lala, ini kamu kemarin sempat ini nggak sih ngelihat berita yang simpang siur bahkan bisa dibilang labil? Iya, Apa tuh? tentang mantan Jampitsu. Nah, ini kan Yang lebih sebenarnya labil, Kejagungnya. kenapa? Statusnya ganti-ganti Nah gimana itu nih, Nata? dia, gimana orang jadi publik nih, ini sebenarnya tersangka atau bukan Saksi. sih? Di mana-mana tuh saksi jadi tersangka. Ini tersangka jadi saksi, tapi balik lagi ralat lagi. Tersangka Jadi lagi? tersangka lagi. Jadi yang bener yang mana nih, Nata? Itu dia. Tapi semoga aja ulah kasusnya kita semoga kasus ini bisa terbuka secara terang benderang ya, biar nggak ada multi tafsir lagi di masyarakat. Atau lagi nih ada yang lucu lagi karena Apa ada lagi nih yang kita sebenarnya nggak perlu mengeneralisasi, tapi fakta yang terjadi di lapangan biasanya kalau misalnya Lala ini ngurusin sesuatu yang ada kaitannya dengan pemerintahan atau bisa dikatakan ASN lah misalnya. Kalau biasanya ini pengalaman pribadi saya sebelum saya masuk kerja ya. Ini waktu zaman kuliah ngurusin apa sesuatu gitu. Kadang kan Apa tuh, sampai lokasi misalnya entah itu di kantor-kantor kelurahan, kecamatan dan lain. Ini kadang kan kita harus nunggu lama karena Nunggunya posisinya lama. mereka tuh nggak ada di lokasi. Iya. Bentar ya Kadang Mas. ngopi. Itu dia. Padahal masih jam berapa ya? Masih jam 11, jam 10-an. Padahal itu jam kerjanya. Itu dia. Iya. Makanya, ini bentar ya Mas, mungkin 15 menit lagi. Ternyata hampir sejam baru datang. Dia bukan lagi kerja. Lagi ngopi, lagi sebat, lagi santai dulu. Enak ya kan? kalau kita bisa ngopi dulu sekarang. Itu dia. Nah, terus kemarin juga DPR sempat mengkritik nih soal ya kinerja oknum para ASN ini yang kerjanya hanya absen pulang, ngopi sore, Absen terus lagi. absen lagi. Enak ya. Coba kita Nah. ngopi dulu nih sekarang. Pemirsanya tunggu dulu ya. Nah, hal ini pun disampaikan oleh Komisi 2 DPR saat terakhir dengan Menpan RB Rini Widiantini. Rifki pun bilang ASN kerap dipandang masyarakat sebagai profesi yang berada dalam zona nyaman dibandingkan dengan pekerja sektor swasta yang lebih kompetitif. Sekarang gini, kalau kita berangkat subuh, Iya. pulang malam, itu udah hal biasa. Hari weekend itu kita tetap masuk, tanggal merah itu masuk juga. Ini sebenarnya kita lebih capek, lebih luar biasa daripada mereka. Cuman ya kita ada harusnya tunjangan juga dong. itu seperti ASN. dia. Tapi ya semoga aja dengan adanya sorotan ini, semoga kinerja para ASN di negara kita ini bisa lebih optimal lagi ya. Betul, Nata. Kita masih Oke. berharap ya itu Betul. bisa ada pembenahan. Ya, dan tentunya kita akan membahasnya dalam program Sindo Today, pemirsa, program yang akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Nata Arman. Dan saya Gracia Lapangaribuan. Dan pemirsa, sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Kejaksaan Agung meralat lagi status ex-Jampitsus Febri Adriansah dari saksi kembali menjadi tersangka di 3 sprindik baru.
Roy Suryo pertanyakan pernyataan saksi ahli terkait penetapan tersangka kasus ijazah Jokowi oleh Polda Metro Jaya. Inggris akhirnya takluk dengan perlawanan Argentina 2-1. Tim Tango akan bertemu Spanyol di final Piala Dunia 2026. Pemirsa Sindo Today, kita awali dengan informasi akibat lupa memadamkan api di dapur. Sebuah rumah di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, ludes terbakar. Rojiun, ya Allah, astagfirullah. Rumah Tante Pote di dekat rumahnya Lik Tasmin kebakaran. Api melalap sebuah rumah di RT 1 Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kebakaran terjadi diduga akibat sang pemilik rumah lupa mematikan api usai memasak dengan menggunakan kayu di dalam dapur rumahnya Rabu malam. Petugas damkar Kabupaten Muaro Jambi terus berusaha memadamkan kobaran api. Namun karena besarnya kobaran api dan banyaknya material kayu di dalam rumah, seluruh isi rumah korban ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir hingga 80 juta rupiah. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pengedar narkoba jenis sabu dan ganja berhasil diringkus polisi. Ya, penangkapan diwarnai tangis histeris ibu dari salah satu pelaku yang tak kuasa melihat putranya digiring polisi. Dua pemuda terduga pengedar narkoba tak berkutik saat mencoba kabur dari sergapan tim Opsnal Narkoba Polsek Metro Gambir di permukiman padat penduduk Jalan Setiakawan Gambir, Jakarta Pusat. Itu apa tuh? Apaan? Sabu. Dari hasil penggeledahan terhadap pelaku, petugas mendapati 14 klip berisi sabu seberat 3 gram dan 2 paket ganja seberat 10,36 gram. Tangis histeris ibu salah satu pelaku pecah saat melihat putranya dibawa ke rumah untuk dilakukan penggeledahan. Saya baru datang dari kampung, Pak. Anak baru saya nggak bisa bangun. Penggeledahan dilakukan karena dicurigai pelaku menyimpan barang haram lainnya. Informasi dari masyarakat bahwa di TKP sering ada tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Tim Narkoba Polsek Gambir melakukan penyelidikan dan observasi di TKP, kemudian menemukan kedua diduga pelaku penyalahgunaan narkoba. 2 orang ini dilakukan penangkapan. Pertama, inisial AS usia 39 tahun dan AR usia 24 tahun. Guna kepentingan penyelidikan, kedua pelaku kemudian dibawa ke Polsek Metro Gambir. Polisi pun kini tengah mengembangkan kasus guna mengungkap bandar pemasok narkoba kepada keduanya. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan baru untuk melanjutkan penanganan 3 perkara yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Menurut Kejagung, dalam 3 sprindik baru tersebut, ex-Jampitsus telah ditetapkan tersangka setelah sebelumnya sempat menjadi saksi. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyatakan penerbitan 3 sprindik dilakukan setelah penyidik Polri menyerahkan dokumen serta barang bukti kepada penyidik Kejagung. Menurut Anang, dalam rilis tertulisnya, dalam 3 sprindik yang baru diterbitkan itu, Febri Adriansyah tetap menjadi tersangka dugaan korupsi tindak pidana pencucian uang. Anang juga menegaskan Kejagung tetap akan bersinergi dengan penyidik Polri dalam proses penyidikan lanjutan. Selain itu, KPK juga akan dilibatkan untuk melakukan supervisi. Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus untuk mengusut perkara yang menyeret Febri Adriansyah. Ya, tim penyidik khusus bentukan Kejagung diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK.
Selain menerbitkan sprindik baru, Kejagung juga membentuk tim penyidik khusus untuk menangani perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Tim penyidik khusus beranggotakan 9 orang jaksa senior dengan mayoritas merupakan alumni KPK. Sementara KPK mengapresiasi langkah Kejagung dan berharap pengalaman tim khusus selama menjadi anggota KPK bisa membantu mengusut tuntas kasus tersebut. Pemirsa, penyidik gabungan Kortas Tipikor Polri, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya kembali mendatangi Kejaksaan Agung untuk menyerahkan sejumlah barang bukti terkait dengan kasus korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Sekitar pukul 11 siang kemarin, mobil iring-iringan polisi tiba di gedung Bundar Pitsus Kejagung. Dari dalam mobil, penyidik mengeluarkan 3 boks kontainer besar bertuliskan barang bukti LP1 PT KNI. Selain itu, penyidik juga mengeluarkan 3 buah bingkai besar yang dibungkus kain. Barang-barang tersebut kemudian langsung dimasukkan ke dalam gedung Pitsus. Tidak hanya membawa sejumlah barang, penyidik juga menyerahkan 2 mobil mewah ke Kejagung. 2 kendaraan mewah yakni Toyota Alphard berwarna hitam dan BMW berwarna biru tersebut diparkir di area gedung. Pemirsa, KPK telah menerima permintaan secara lisan untuk melakukan supervisi terhadap kelanjutan penyidikan perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, meski sudah berkoordinasi, KPK menilai masih terlalu dini untuk mengambil alih kasus ini. Ketua KPK Setio Budianto menilai masih terlalu dini bagi KPK untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Kasus yang awalnya ditangani Kortas Tipikor Polri kini sudah dialihkan ke Kejaksaan Agung. Penanganan kasus ini di Kejaksaan Agung pun masih tahap awal lantaran masih perlu pendalaman barang bukti serta dokumen. Namun Kejaksaan Agung juga telah berkoordinasi dengan KPK. Ya, saya kira terlalu dini ya. Itu kan masih berproses di Kejaksaan Agung. Gitu, prosesnya sementara berjalan, koordinasi banyak yang dilakukan, masalah pendalaman barang bukti, pendalaman dokumen dan lain-lain. Baru proses awal. Jadi menurut saya ya silakan berproses dulu lah. Sedikit banyak sudah adalah pembahasan dari beberapa waktu yang lalu. Artinya itu menunjukkan keseriusan daripada Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti penanganan. Terkait supervisi kasus, KPK akan mengikuti sesuai aturan pasal 6 Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 tentang kewenangan dan supervisi KPK. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut KPK memiliki kewenangan mengambil alih penanganan perkara ini. Boleh saja ya, silakan saja kalau KPK kan punya kewenangan. Tapi gini, kita kemarin sudah sampaikan bahwa kasus ini disupervisi langsung oleh KPK. Kan sama aja, ya kan? Jadi KPK melakukan supervisi gitu. Sebelumnya usulan agar KPK segera mengambil alih kasus ini disampaikan oleh mantan Menko Polhukam Mahfud MD melalui kanal pribadinya di YouTube. KPK memang telah menerima permintaan secara lisan untuk melakukan supervisi setelah Kortas Tipikor menyerahkan kelanjutan penyidikan perkara ke Kejaksaan Agung. Namun KPK tetap menunggu permintaan secara tertulis yang nantinya akan dibahas sesuai SOP yang berlaku di KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Jaksa Agung telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dengan usulan nama calon Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah. Mensesnek mengungkapkan bahwa sosok calon Jampitsus adalah Kuntadi yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung. Usai Jampitsusnya jadi tersangka kasus mega korupsi, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait usulan nama calon Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus atau Jampitsus menggantikan Febri Adriansyah. Hal itu dibenarkan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi, di mana surat tersebut telah diserahkan Jaksa Agung pada hari Selasa kemarin. Mensesnek juga mengungkapkan bahwa sosok pengganti Febri Adriansyah sebagai Jampitsus adalah Kuntadi.
per kemarin hari Selasa tanggal 14 Jaksa Agung telah secara resmi mengirimkan surat kepada Bapak Presiden untuk mengajukan usulan nama pengganti pejabat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus yang untuk beberapa waktu yang lalu mengajukan pengunduran diri, dan kami mohon waktu untuk memprosesnya karena memang ada mekanisme istilahnya adalah TPA ya. Kuntadi merupakan salah satu jaksa senior di Korps Adiaksa, kelahiran Semarang, Jawa Tengah pada Januari 1970. Sejumlah posisi strategis pernah diemban Kuntadi. Tahun 2018, Kuntadi pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tahun 2022, ia dipercaya sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung. Tahun 2024, Kuntadi dipromosikan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung dan kemudian dipindahkan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tahun 2025, Presiden Prabowo menunjuk Kuntadi sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Mensesnek juga menambahkan mekanisme tim penilaian akhir mengenai usulan Jampitsus baru bisa dirampungkan pekan ini. Pemerintah akan memprioritaskan proses penilaian itu sehingga bisa segera diumumkan ke masyarakat melalui keputusan Presiden. Setelah ex-Jampitsus ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan juga pencucian uang, DPR didesak untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Dan Komisi 3 DPR pun menjawab bahwa proses penyusunan undang-undang tengah dipercepat. Setelah ditetapkan sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang, publik mendesak aparat penegak hukum menelusuri aset yang dimiliki ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tidak hanya ditelusuri, namun tuntutan untuk disita juga muncul dengan payung hukum yang paling kuat, yakni RUU perampasan aset yang harus segera disahkan DPR. Sayangnya sejak wacana usulan undang-undang perampasan aset digulirkan 2008 lalu, hingga kini DPR belum juga mengesahkan undang-undang yang bisa memiskinkan koruptor. Belakangan justru muncul isu jika DPR menolak pembahasan RUU perampasan aset. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman pun membantah. Menurutnya isu tersebut adalah hoaks dan DPR justru tengah mempercepat proses penyusunan undang-undang. Ada hoax yang beredar ya bahwa DPR menolak pembahasan RUU perampasan aset ini. Padahal faktanya teman-teman tahu semua ya, kita sudah berminggu-minggu melakukan RDPU soal undang-undang perampasan aset ya. Ini jauh lebih banyak daripada pembahasan di undang-undang yang lain ya, dalam kurun waktu hanya 2-3 minggu kemarin. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa ya pengalihan undang-undang ini dari inisiatif pemerintah ke DPR adalah untuk memperlambat. Padahal faktanya kebalikannya. Justru undang-undang yang inisiatifnya dari DPR logikanya memang jauh lebih cepat. Kenapa? Karena DIM-nya itu hanya akan ada satu dari pemerintah. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa juga menegaskan bahwa DPR targetkan RUU perampasan aset akan rampung dan disahkan pada tahun ini. RUU perampasan aset ini dalam proses pembahasan di DPR melalui Komisi 3 DPR RI. Dan itu juga masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2026 ini. Sebelumnya, ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka korupsi untuk 3 kasus besar dengan temuan uang 476 miliar rupiah dan 74 kg emas batangan. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN, ex-Jampitsus Febri Adriansyah hanya tertera 18,26 miliar rupiah. Sementara jumlah uang tunai yang disita 30 kali lipat dari harta yang dilaporkan. Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, penyidik KPK menggeledah sejumlah ruangan termasuk ruang kerja Bupati di kantor Pemkat Sukoharjo. Penyidik membawa sejumlah koper yang diduga sebagai barang bukti baru.
Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah kantor Bupati Sukoharjo dan sejumlah ruangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Selain kantor Bupati Sukoharjo, penggeledahan juga dilakukan di Gedung Menara Wijaya, Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR, serta Gedung Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKAD. KPK mengamankan 3 koper dari penggeledahan ruangan kantor Bupati. KPK juga membuka segel sejumlah lokasi agar bisa mencari tambahan barang bukti. Totalnya ada berapa koper, Pak Aris? Itu saya nggak tahu ya, karena yang saksinya kan beda-beda, saya stadion di sini. Tapi sepertinya memang mau ke sana itu tadi bawa koper gitu loh, tapi dapat barang bukti atau enggak kan, bisa tadi kopernya kosong atau Dari jam berapa tadi? Tadi 1.05 dengan Pak. Penyegelan sudah lepas Pak, itu sudah bisa digunakan atau? Sudah, intinya tadi. Sudah bisa digunakan? Iya, pesan saya Pak, ini ulang sudah selesai, bisa dibersihkan, bisa digunakan. Penggeledahan ini merupakan penyidikan lanjutan dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Dia Sintia, iNews melaporkan. Beralih informasi lainnya pemirsa, sidang pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo kembali digelar. Sidang beragendakan pembuktian dari Polda Metro Jaya sebagai termohon yang juga menghadirkan saksi ahli. Polda Metro Jaya menyerahkan tumpukan dokumen ke Hakim Tunggal Sidang Pra-peradilan Roy Suryo. Tumpukan dokumen tersebut menjelaskan daftar barang bukti yang dimiliki polisi dalam menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka. Selain menyerahkan dokumen, Polda Metro Jaya juga menghadirkan ahli hukum pidana Erdianto Effendi untuk memperkuat argumentasi polisi terkait keabsahan penetapan tersangka Roy Suryo. Sebagai dosen hukum pidana. Sidang sempat berlangsung panas saat tim kuasa hukum Roy Suryo mencecar ahli hukum pidana yang dihadirkan pihak termohon. Ada sejumlah hal yang menjadi pertanyaan kubu Roy Suryo, diantaranya adalah dasar hukum penetapan tersangka, kemudian kualitas alat bukti, hingga penerapan pasal 32 ayat 1 UU ITE. Mengambil, memindahkan, merusak, menghilangkan, mendengarkan keterangan ahli ya dari pihak termohon. Dan kami makin firm dengan apa yang kami mohonkan. Paling tidak termohon itu tidak mampu menunjukkan bahwa ada saksi atau ahli atau surat yang punya kualitas tertentu sehingga bisa digunakan pasal 32 ayat 1. Kalau cuma mengatakan terpenuhi 2 alat bukti dan lain sebagainya, jangan lupa bahwa yang namanya tindakan penersangkaan, bisa penahanan itu adalah potensi melanggar hak asasi manusia. Dikatakan pada ahli tadi kan. Karena itu tidak boleh dilakukan secara sembarangan, sewenang-wenang. Harus dilakukan dengan cara yang berhati-hati. Nah, kami melihat bahwa pengenaan pasal 32 ayat 1 ini tidak ada kehati-hatiannya. Kenapa? Terbukti sampai persidangan saat ini yang terakhir bisa dibilang jawab jinawabnya, termohon tidak mampu menunjukkan sama sekali atau menjawab tantangan kami. Bukti seperti apa yang punya kualitas untuk menggunakan atau digunakannya pasal 32 ayat 1 ini. Pemirsa, sebanyak 15 teman masa kuliah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan dihadirkan menjadi saksi di persidangan kasus ijazah dengan terdakwa Roy Suryo dan Dr. Tifa. Hal ini diungkapkan Ketua Umum Peradi Bersatu Ade Darmawan saat menyambangi kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di kawasan Sumber Solo, Jawa Tengah, Rabu siang. Ade mengatakan saksi-saksi yang akan dihadirkan adalah rekan satu angkatan, satu fakultas, bahkan teman satu kelas Jokowi saat kuliah di UGM. Ade menambahkan para saksi yang akan hadir bukan merupakan perintah Jokowi, melainkan inisiatif dari teman-temannya sendiri. Siap betul bahwa apa yang menjadi keterangan itu mengalir seperti biasa, dan tentunya beliau semua teman-teman Bapak kompak untuk memberikan keterangan yang lebih kompak, dan tentunya apa yang diberikan keterangan dari penyidik sampai pengadilan itulah yang akan kita sampaikan. Bahwa ini kan kita lihat betul-betul terjadi storyteller yang ditata rapi
seolah-olah Pak Jokowi adalah seorang yang tidak berkuliah lah, jasa palsu lah. Kita tepis semua. Kenapa? Karena kawan-kawan Pak Jokowi ini hadir untuk betul-betul membuktikan gitu loh, bahwa persoalannya tidak benar. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Dalam kesempatan ini, Gibran juga menyempatkan diri mendatangi warga yang sebelumnya sempat kecewa dengan Jokowi. Di luar agenda kerjanya di Provinsi Lampung, Gibran menyambangi warga yang berada di Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Di depan warga, Gibran menyampaikan permintaan maaf Jokowi karena membatalkan safari politiknya pada 28 Juni lalu. Kedatangan Gibran pun disambut antusias warga. Seneng banget. Berarti pas Jokowi nggak datang itu apa? Ya kita sempat apa ya? Kecewa lah. Tapi saat ini seneng banget walaupun Pak Jokowi nggak datang. Datang. Iya. Beliau memberikan apresiasi dan menyampaikan permohonan maaf atas kemarin yang tidak bisa hadir karena sesuatu yang memang diperhitungkan untuk tidak hadir. Sebelumnya pada 28 Juni lalu, ribuan warga adat dari 3 kecamatan kecewa karena Jokowi batal berkunjung. Mereka pun melampiaskan kekecewaan dengan membanting sembako serta melempar tanda pengenal panitia. Warga juga merasa lelah karena seluruh persiapan penyambutan yang telah dilakukan beberapa minggu sebelumnya harus berakhir sia-sia. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat pagi Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silahkan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Lala dan juga Nata di studio dan pemirsa. Kami mengupdate aktivitas pagi hari dari kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Dan untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Rebo yang akan mengarah ke arah Fatmawati melalui jalur Ragunan ini juga dalam keadaan ramai dan cenderung tersendat pada antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Ragunan yang akan lurus mengarah ke arah Pasar Minggu juga sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, di mana memang yang perlu diantisipasi yaitu aktivitas kendaraan bus Transjakarta yang berhenti pada median jalan kawasan kendaraan yang akan mengarah ke arah Pasar Minggu. Tentunya juga bagi pengguna kendaraan yang lepas dari antrian traffic light dari arah Ragunan yang akan lurus mengarah ke Pasar Minggu, tentunya kami harapkan Anda untuk mengantisipasi hal ini mengingat banyak aktivitas masyarakat yang berlalu lalang di kawasan ini. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Pejaten yang akan lurus mengarah ke arah Cilandak maupun yang akan berbelok ke arah mengarah ke Pasar Minggu hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun begitu, kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan dengan selalu menggunakan helm standar SNI bagi pengendara roda 2, kemudian patuhi juga rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini demi terwujudnya keselamatan. Nata dan juga Lala, kami juga menyampaikan berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas, ini juga menyampaikan bahwa terwujudnya keselamatan di jalan perlu kesadaran dari setiap pengguna jalan, baik itu pengendara roda 2 maupun roda 4 ataupun pejalan kaki. Untuk itu kami juga menyampaikan kepada Anda agar dapat sadar dalam berkendara dalam artian penggunaan helm standar SNI ataupun mematuhi rambu serta marka jalan yang ada demi terwujudnya keselamatan dalam berlalu lintas. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari kawasan Ragunan. Kembali ke Lala dan juga Nata di studio, silakan.
Baik, terima kasih Brigadier Srinda atas laporannya dari kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.